Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBU, chill bareng USB. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih. Supaya semua ngerasain kalau agama tuh asik. Ad-dinu yusrun. Agama tuh mudah tuh asik. Lu kalau beragama bikin nggak asik, jangan beragama, mendingan. Ini agama bikin asik. Tongkrongan dimanapun kalau Islam masuk mewarnai, ngerubah kagak tapi mewarnai. Makanya kita pengen ikut bikin kegiatan CBU bersama teman-teman Road to Jannah. Insyaallah ya. Tonton, agak rugi loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Chill bareng Ustadz Subhan Bawazir. Tempat lo buat santai, tempat lo buat bercerita, tempat lo buat nyaman, dan pasti akan dapat ilmu atau hikmahnya. Tapi nggak apa-apa. Jangan kemana-mana karena di sini kita sudah kedatangan Ustadz yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Sohib An? Ya, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Subhan Bawazir. Barakallah bro, sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini belum dimakan? Gue serem. Ngasih, kenapa serem? Keras, ada bacaan bannya tuh gede. Salah dong. Oke, hari ini Alhamdulillah Ustadz sehat. Saya Gilang sehat juga. Terima kasih banyak nih buat para penonton. Pokoknya hari ini kita mau ngebahas masalah, anaknya ngebahas masalah apa ya Tat ya? Kadang anak-anak muda sekarang lagi banyak kebingungan loh Tat. Iya, pada keder. Iya. Pada nggak tahu hidup ini buat apa gitu loh. Jadi masa mudanya hilang. Padahal Nabi udah pernah bilang begini, Lang ya. Kata Nabi, nanti tuh di akhirat tuh la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Nggak bakal geser kaki kita tuh di hari kiamat nanti sampai ditanya 3 hal. Hal yang pertama, an umrihi, an ilmi wa an malihi. Yang pertanyaan umur. Umur kita ini dihabisin buat apa? Iya. Anak muda tongkrong, ya Allah. Kalau si nongkrong ada bobotnya, tahuan ada hasilnya. Ini mah kagak, cuma kakak cikikik doang. Iya benar. Iya, ilmu begitu. Ngaji, kajian, belajar. Ya elah. Lu mau sekolah di mana? Gue mau sekolah di sana. Kenapa? Deket. Lu kenapa di sono? Banyak temen. Lu nyari ilmu, nyari deket, nyari temen. Iya. Nggak jelas. Sama harta nggak jelas. Makanya mesti dijelasin ke mereka. Muda tuh sebentar. Iya. Sayang kalau dia buang-buang tuh waktu. Yeah. Bener Tat. Kayaknya nggak seru Tat kalau kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau nggak ngopi, pelayan, asik. Ada kopi tuh yang pakai jeruk kering tuh di atasnya apa namanya tuh? Ada foamnya, ada jeruk keringnya tuh. Apa namanya itu gua nggak tahu. Apa? Nasi pros ya itu ya, tuh boleh tuh. Terus, emang iya? Enak tuh tadi tuh. Oke. Bang mau nanya. Ini yang gua bilang. Kaget gua. Ini yang gua bilang nih. Oh gitu, ini maksudnya. Bro, emang 2025 bukan cuma singkong yang bikin keripik, jeruk jadi keripik. Beneran keripik? Bisa dimakan itu. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Serius lo? Baik, alhamdulillah. Ini serius bisa dimakan? Bisa dimakan. Beneran. Sini Bang. Aku pengen nanya sama lo. Mumpung ada Ustadz ya Bang. Di Lo sehat ya? Ini Ustadz kita nih bos. Ustadz Subhan Bawazir. Kita lagi di acaranya di podcast Chill bareng Ustadz Subhan Bawazir. CBU, kalau ceritanya kalau otomotif mah CBU itu ya tadi. Iya, dicari itu. Build up tuh. Build up CBU tuh. Bener. Ini kayak kopi gini CBU nih. Ini kalau orang pulang umroh nih. Oh iya. Kopiannya putih gitu. Saya kopi bukan orang. Iya, ini build up juga nih tadi tuh. Jeruk sitrus. Ini zaman gua nih kalau dikali gini, sang. Kasih. 3 modelnya nih. Iya bener juga ya. Kita lagi pengen ngobrol-ngobrol santai nih mau Ustadz. Ngobrolnya itu tentang anak muda yang masih baiknya nggak tahu. Nih gue pengen nanya sama lu dah. Upan kan namanya? panggilan Upan. Panggilannya Upan ya. Lu kedepannya pengen jadi apa sih? Di umur yang Ane yang 24 nih, Ane juga masih bingung sih mau jadi apa. Oh gitu. Ane lurus-lurus aja. Kayak tadi bawa kopi lurus, kalau belok tumpah tuh. Oh iya juga ya bener. Nah kalau bawa kopi ngangkang juga tumpe juga. Keren juga kalau kopi ngetrek nih. Gitu. Kayak anak king. Iya, bener. Jadi ente juga masih bingung juga Masih bingung Ane. mau jadi apa lu nggak tahu arah hidup ya. Tapi memang sih kalau misalkan kita ngomongin masalah pertanyaan kayak gitu Tat ya, anak-anak sekarang memang masih bingung Tat. Jujur Tat ya, mungkin nggak Tat karena faktor di dunia ini banyak banget pilihan ya. Sama akhirnya si anak-anak ini jadi tidak ada panduan yang terbaik buat itu apa sih buat anak-anak muda ya? Iya, betul Pak Ustadz. Sebenarnya sih gini Pan ya. Emang Upan nih kalau lagi gampang, kalau lagi susah. Maksudnya?
Kemarin gue mau mancing nyari umpan susah. Umpan dong, itu beda. Anjing jarang sekarang. Iya. Enggak ente, enggak aneh, enggak semua ya. Emang seumuran gini nih masa lagi berusaha untuk meletakkan diri pada sebuah jati. Istilah jati diri. Nah, kayak masih nyari. Di agama kita ini sebenarnya nggak macem-macem. Kita ini disuruh tahu kalau di dunia ini kita cuma transit, bro. Jadi bukan target, bukan tujuan. Karena iya kan ada matinya kita. Kalau bicara mati kagak tunggu tua. Kadang-kadang baru merojol udah mati, dalam kandungan udah mati. Apalagi kita kan, mana kita tahu namanya umur, betul kan? Ya semoga panjang umur semua. Boleh jadi kalau kematian kan Allah yang tahu deh. Cuma sebelum mati kita gimana ya kan gitu. Kita mesti ngerti kalau memang hidup ini punya tujuan. Tujuan hidup itu beribadah kepada Allah. Jadi Allah nggak ciptakan kita buat nyari duit. Karena duit nggak dicari juga datang. Terus gue nggak nyari dong, nggak gitu bahasanya. Karena setiap orang mungkin nggak punya gaji, tapi tiap orang punya rezeki kan gitu. Nah kalau rezeki ini ikatan kita sama Allah. Kalau yang namanya gaji akad, lu gawe di sebuah tempat, akad lu gimana, kerja berapa jam, seminggu sekian tuh gaji namanya tuh. Tapi kalau rezeki emang Allah percayain itu ke lu. Nahnu narzukukum wa iyahum. Bahasa Allah kan gitu. Gue kasih rezeki ke lu buat mereka. Kalau mereka di banyak, rezeki lu banyak. Makanya anak laki tangan kebuka. Gaji pertama emak nomor 1. Baru yang lain. Kan kadang-kadang kita kurang ajar, Tuhan nggak nitipin kita rezeki, kenapa? Kalau lagi susah minta doa sama orang tua. Mak doain gue biar gue tajir, mak. Kalau gue tajir, mak minta apa tinggal ngomong. Mak doain 2 tiap hari. Tajir dia. Yang pertama dibeliin bakso Malang sama cuanki anak orang. Maknya kagak kan kelewatan. Mak gue capek naik angkot mah, ya Allah mah, mana kalau miring-miring, ntar ngegas, kagak nyampe-nyampe. Doain gue mak punya metik, didoain dapat mio. Alhamdulillah. Punya mau emaknya boncengin anak RT dibawa sama dia. Tuh kita kadang-kadang begitunya salah tuh. Anak muda mesti inget, lu tercipta untuk beribadah, bagusin hubungan lu sama Allah. Karena rezeki lu ke depan udah ditentuin. Jadi kita nggak usah bingung. Rezeki, maut, jodoh urusan Allah. Tugas kita cuma jangan geser dari fitrah. Kita tercipta buat beribadah. Tuh, itu yang paling penting. Itu yang paling penting tuh, Pak. Langsung aneh juga harus kayak begitu juga ya. Dan selama ini ente aman-aman aja ya? Apaannya itu bang? Kehidupan ente? Aman aja, lurus-lurus aja. Alhamdulillah. Aneh sih ikutin alurnya aja. Cuman kalau ada batang tetap belok. Iya dong. Penting lurus aja. Iya. Benar. Nah selama ini ya pernah mengeluh nggak? Mengeluh sih pasti semua manusia sih pasti pernah ngeluh sih. Oke, nih Tat nih, kita harus garis bawahi nih Tat nih. Mengeluh itu gimana nih sih Tat? Berkeluh kesah. Karena keadaan kita yang aduh gini banget. Sebenarnya keluh kesah itu kan timbul karena memang lelah menghadapi kehidupan. Orang lelah itu kan ketika nggak melihat harapan. Nah ini dia butuh circle nih. Makanya manusia ini butuh panutan. Kalau kita orang Islam, kita sepakat bilang walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah ada contoh yang terbaik, kita nggak usah bingung. Makanya jangan suka sok-sok ngambil contoh orang-orang yang nggak jelas. Contoh Nabi. Masalah semua di Nabi udah dirasain. Quran yang bilang wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul manusabbita bihi fuadak. Kata Allah, gua abadiin tuh cerita semua para nabi dan rasul buat lu mantep. Ujian yang lu rasa hari ini orang soleh udah ngerasain dulu. Lu pegal sama babe lu. Nabi Ibrahim dibakar sama babe lu. Betul? Sama babinya, betul? Lu pegal sama anak lu. Nabi Nuh udah pegal sama anak si Kanan. Lu pegal sama laki lu. No lihat Asia, pegal sama Firaun. Artinya udah pernah deh. Lu pegal anak lu pada mengkelahi. Anak Adam bunuh-bunuhan si Habil sama si Qabil. Masalah udah jelas. Yang jadi permasalahan kira-kira lu kalau diuji sama begituan komplain kagak? Ini kan galaunya orang jadi berkeluh kesah karena remeng. Nggak jelas, dia nggak tahu mau ngapain. Ini yang mesti diperjelas. Makanya anak muda nih kudu ngeluangin waktu untuk kayak ngobrol begini nih. Ya ngobrol santai tapi kena. Emang kata Ibnu Rajab, racun hati itu yang paling dominan banyak ngomong. Cuma kita kalau nggak ngomong nggak bisa nyampe dong yang kita pengen. Nabi bilang, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Yang penting lu ngomong jangan banyak ngomong tanpa zikir. Artinya omongan lu ini sejarah yang lagi lu buat. Kalau bisa jadi sebuah tontonan yang menuntun. Jangan ceplok batok, jangan stand up komedi, stand up dakwah. Jadi yang lu omong itu dakwah, masuk. Walaupun lu belum bisa ngerjain, cuma orang kalau ngeliat muka lu kayak pengen sholat aja.
Siapa lo? Marbot. Megang karpet dong. Iya, pokoknya tahu deh gitu. Jadi emang betul-betul terinspirasi untuk orang berbuat baik gara-gara ngeliat kita. Jangan kita kalau dilihat sama orang, gue tiap lihat muka dia megap aja tar kayak kan bentuk ambil napas. Emang dia pelatih nih, benang kayak bebas. Kalau belum kita bisa berbuat baik, paling enggak jangan menginspirasi orang untuk nggak bisa baik karena kita. Paling enggak orang lihat kita pengennya berbuat baik aja. Gitu lah. Nah Tat, kalau kita ngomongin masalah profesi yang sudah kita jalanin nih Tat ya. Iya. Kita berharap, harapan kita Ini kayak mereka rumah sakit nih, tadi dulu. oh iya bener sih rumah sakit harapan kita. Rumah sakit harapan kita tuh, jangan lupa berkunjung ke sini. Asik, gak ada hubungannya. Tat, jadi lupa dah. Oh iya, jadi ngomongin tentang misalkan kita sudah ada di salah satu profesi nih, Tat. Iya. Terus kita aktif nih di sosial media, Tat. Iya. Tujuannya supaya bisa bikin teman-teman kita tuh merasa terhibur sama kita atau terinspirasi sama kita. Tapi kan nggak semua orang bisa berpikiran kayak gitu, Tat ya. Kadang ada pikir, wah sombong dia, lo enak kayak begitu, oh ria lo. Nah, kita gimana Tat ya? Padahal tujuan kita kan pengen baik. Iya benar, kenyataan tuh. Memang kata Nabi gini bro, ini Nabi yang ngomong nih, gue cuma nyampein doang. Kalamun naslayan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Kita kalau berbuat baik pengen dikomentarin orang, kayak anak sekarang nyari follower, pengen di like mulu. Iya sih. Capek. Paling asik underground gitu ya. Nggak ke data atau muncul aja surprise gitu lah. Ya biasain kita beramal itu karena Allah. Kalau buat orang kita maksimal, kenapa buat yang nyiptain kita nggak total? Emang udah tutup foto SPBU-nya, ya kan? Bonjour ya. Kadang ada Pertamina, Shell, Matola gitu. Besok iklan semua gitu. Ya intinya kita ini mesti tahu kalau kita beramal itu seperti yang akad kita di pagi hari bro. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita udah redha Allah sebagai Rob. Apapun keadaan gua nih yang terbaik. Gue yakin Allah nggak bakal zalim. Gue rela Nabi Muhammad yang gue ikutin. Dan gue rela Islam sebagai agama gue. Pokoknya gue dimanapun gue tinggal. Apalagi zaman toksik kayak begini nih. Gue nggak kewarnai bro. Ya. Kalau gue pusing galau wajar. Kenapa? Sendal gue belum ketemu. Wajar gitu lah. Iya wajar. Kan masih ada yang jual. Jangan terus jadi galau. Seharian mengong apa gue sedih sendal gue hilang. Minjem. Atau lu kredit. Selalu ada kemungkinan gitu loh. Itu mesti berpikir bebas. Kenapa? Karena tadi Allah ini nggak mungkin uji lu di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini nih, nggak ada ujian yang lu nggak sanggup. Kalau lu nggak sanggup, bukan ujiannya yang salah, kemanusiaan lu yang dipertanyain. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Ini manusia kagak mampu, bukan Tuhan yang salah, kemanusiaan lu yang dipertanyain. Lu cuma ngaku manusia, sholat ogah, sama orang tua ngelawan, ngaji kagak demen. Ngayalnya surga mulu, setelah di malaikat maut bisa lo kalau kayak begitu. Iya juga, benar. Ini yang mesti diingetin nih. Jadi sebenarnya hidup ini gampang bro. Gimana Tat? Agama ini yusrun mudah. Oke. Ya nggak ada yang sulit. Yasiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang merasa susah dalam beragama, ada yang salah. Jadi intinya sih supaya kita nggak galau nih, nggak remeng masa depan kita, agama lu bagusin. Lu umur 24 pan. Iya 24 tuh sedang lucu-lucunya. 2 tahun 4 bulan masih jalan jatuh gitu. Bukan. Merembet jatuh. Ini 240 tahun tak beda. Enggak maksudnya nih. Gue umur 24 gini. Anak lu orang undak-undak gue nggak jaya. Iya benang layan gue nyangkut di sono tuh. Ya bisa, ayo dong ah. Seumuran lu nih seumuran berkarya bro. Lu lari masih nggak ketangkep, lu jalan masih nggak keudak. Masya Allah. Makanya sayang kalau nggak maksimal. Kalau saran gue sih bro, bagusin hubungan lo sama Allah. Kalau udah bagus sama orang tua bro. Karena nggak ada yang sulit buat kita di usia muda. Kalau ridho orang tua kita dapat. Berbakti aja dulu ya. Iya berbakti dengan hasil yang lo punya. Kalau udah mau di ujung bulan yang ditelepon emak duluan. Jangan anak tetangga yang lo telepon. Agak emak duluan kalau kita. Mak. Iya. Kan gue udah mau akhir bulan nih mak. Ya ada dikit-dikit hadiah ada mak. Mak mau apa? Orang tua sih ditawarin gitu kagak maruk. Udah deh lu buat lu sendiri. Enggak mak, buat emak dulu mak mau apa mak. Ya timbang kue cincin, kue jujur, kue pancong, condet banyak ada gitu. Kalau enggak kamir basumbul, tit iklan lagi tuh.
Ingat emak ente yang ditelepon jangan mami ya. Beda. Oke. Tapi bener sih Tat ya, kalau kita ngomongin masalah anak muda memang gak ada habisnya. Tapi justru anak muda ini jadi generasi penerus kita Tat, yang memang harus kita pupuk terus ya Tat. Betul. Kita ada selesainya Lang. Bener. Ini nggak berasa umur kita ini udah bukan lagi pala 2, pala 3, pala 5, mau pala 6. Kita nggak tahu umurnya, mungkin lu duluan, gue belakangan, lu duluan, kita nggak tahu namanya umur kan. Mudah banyak umur deh semua insya Allah ya. Amin aja lu, aminin ya. Barakallahu fiik. Oke. Ya amin deh. Oke. Ada yang mau ditanya lagi ya, mumpung ada Ustadz nih. Oke, Pak Ustadz, kalau kita susah nih bangun sholat subuh, gimana sih Pak Ustadz? Hati gue cocok deh tadi ketemu Mbak di Sanu noh. Serak omongan sepintas aja, obrolan berikutnya apa? Bangun subuh. Itu yang paling susah sih Pak Ustadz. Sebenarnya nggak susah Pan. Hukum sebab akibat aja. Orang bisa bangun karena cukup merem. Merem ya. Gini, kan Allah ciptain malam buat tidur, siang buat kerja. Bahasa Qur'annya waja'alna lailan libasan, waja'alna naharan ma'asan. Ku jadikan malam buat istirahat tidur, ku jadikan siang untuk kita kerja. Sebenarnya lu jangan robah. Pokoknya yang namanya malam abis sholat isya deh, ya. Lu udah rapi-rapi dikit jam 8.30 lu merem. Atau mungkin malam hari jam 9. Standar lu umur 24 kayak gini paling mentok 8 jam lu merem. Kalau jam 9 lu merem, 8 jam 4 lu melek. Otomatis kagak bakal lu bisa merem lagi. Nah itu biasain tuh, disiplin. Satu, lu dapat pahala karena menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Dan di sisi lain apa lu diuntungkan, Allah saksikan sholat subuh lu. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh sholat yang disaksikan. Udah gitu berkah dibaginya pagi. Oh iya, jam berapa? Pagi. Nabi bilang gini, Allahumma barik li ummati fi bukuria. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Sepakat yang namanya pagi itu ketika fajar menyingsing, azan berkumandang tuh pagi. Oke. Jadi lu disiplin aja malam tidur. Berarti benerin jam tidur aja ya? Jam tidur selesai. Apa jangan biasain di kamar ada TV sama handphone. Jangan biasa tidur bareng remote sama HP. Nggak, kadang Babe Ani suka nonton tinju kalau aneh tidur, Ustadz. Terus kamar rame-rame sih ya. Udah mau tangannya bek. Nah, itu di gudang. Oke. Bentar. Nomor telepon Babe lu berapa? Boleh, bentar nih, aneh kasih. Babe kocak, Babe lu demen tinju, Babe ente. Tinju. Dulu pernah guru beksi deh bukan? Siapa? Babe lu. Nggak pernah ngajar. Bukan guru beksi bukan? Bukan. Oh, udah mentinju deh. Demen tinju. Babe lu siapa sih namanya? Nama aslinya, nama anehnya Ini nih. nama gaul lah. Nama gaulnya Opi Kumis namanya. Wah, nyobi kumis. Anaknya gue culik bentar. Pinjem ya. Ngomong baik-baik nih. Kopinya pinter. Iya. Ya intinya gitu bro, lu maksimalin istirahat malam. Kita laki capek siang. Bangun malam untuk beristirahat. Nanti kita bangun pagi, pokoknya gini. Enak nggak enak lu punya rumah, empuk nggak empuk lu punya kasur. Bangun tidur doanya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan wa ilaihi nusyur. Pasti ngucap alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah tuh kata bahasa Arab yang diucap dengan senyum. Usahain tiap pagi lu bangun senyum. Alhamdulillah. Karena nggak ada alhamdulillah kagak ada. Bener. Lu ceria tiap hari, Allah muliain lu insyaallah. Berkah hidup lu. Nih, bentar lagi nih kita nih nggak ketemu sama dia. Udah pakai Alphard. Oh, amin. Gua panggil nggak nengok kenapa? AC-nya baru. Wah, ada menawa sih. Jendelanya kagak kebuka, nggak bisa kebuka. Oke, berarti sekarang kalau ngomongin masalah bisa bangun subuh itu mindsetnya aja. Kadang kan anak muda sekarang pergaulannya tidur itu bisa sampai malam banget, Tat. Memang banyak tontonan. Iya. Iya terinspirasi sih yang bikin acara karena orang pada begadang malam. Udah kembaliin ke hukum asal malam istirahat. Lagi kalau lu survei orang yang panjang umur rata-rata tidur malam. Kang begadang pada pendek-pendek umurnya. Mau panjang nggak? Iya. Istirahat malam. Ya malam istirahat lu bangun tahajud tetap wa minal laili fatahajjat bi. Sebagian malam bangun, ada ya obrolannya ya. Jadi jangan cuma bablas, bangun malam mendusin kita laki-laki. Masa kita nggak mikir ya Tuhan? Ketika manusia tidur, aku bangkit ketika mereka semua istirahat tidur. Aku mendengar bahwa Tuhan turun sepertiga malam ke langit dunia. Yang minta sesuatu kan kuberi, yang minta perlindungan kan kulindungi. Masa tawaran Tuhan kita nggak datengin? Ya, Aduh, sayang banget ya mudah-mudahan anak-anak muda kayak ente tuh bisa berubah pikirannya, bisa menjadi lebih baik lagi. Karena sayang kita nggak tahu umur kita loh. Iya. Ya kan? Ini pada muda nih. Bener. Dulu kayak bulu piyik pada putih-putih. Iya. Masih mabuk loh. Jangan cekek-cekekin ya kalau masih bandel lah.
Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyain sama Ustadz? Udah sih. Udah itu cukup, aja ya? iya. Tapi sejauh ini, alhamdulillah hidup ente lurus aja ya? Alhamdulillah. Oke, bokap juga galak ya sama ente berarti ya? Bo, galak. Aneh kalau salah ditimpa pala ente sebelah kiri. Dok, sampai meleng gini. Iya. Sampai nengkek iya. Oke, bibirnya ada agak maju nih depan nih. Kenapa? Ditimpa mulu dari samping. Oh, petinju. Tinju kan temen nonton tinju. Iya. Hoki kiri. Hoki kiri. Iya bener juga ya. Oke. Nah Ustadz, kita ada masukan nggak nih? Atau ada saran nggak? Atau bukan saran yang lebih kayak kita kasih sesuatu buat anak muda sekarang nih Tat, supaya anak muda itu bisa kayak gini nih ngobrol-ngobrol santai tentang Islam. Pokoknya gini bro, ini kan Islam agama yang fleksibel. Masuk ke semua lini kehidupan. Jangan takut kalau ngomongin agama. Agama asik bro, ad-dinu yusrun. Agama tuh mudah dan asik. Jadi kalau kita memang tongkrong yang nggak bisa kita hindarin, ya udah diwarnai sama agama. Agama tuh nggak ngerubah, cuma ngewarnain. Oh iya. Lu ngaji, abis ngaji lu nggak berhenti nongkrong lagi. Coba tongkrongan lu bisa RI aja, gitu loh. Lebih ada berbau agama. Tadi kan kita ngomong asik. Lu boring nggak gua ngomong tadi? Tahu kan? Artinya oke. Maksudnya apa? Memang harus begini. Iya benar. Cuma mungkin metode penyampaian aja. Iya. Jangan sungkan kita untuk ngomong dengan relaksasi bahasa. Beda sama yang tua kita ngomong, sama yang seumuran ya. Ini jadi kan gue seumuran nih. Ngomong gue begini kayaknya. Diam aja lu dengerin aja pokoknya gitu ya. Seumuran. Sangat banget seumuran. Iya. Oke. Nanti lu ajak temen-temen lu ya kalau kita lagi mampir begini, kita ngobrol lagi bro. Oke jangan sungkan. Ya belajar bareng deh kita ya insyaallah. Insyaallah kita pokoknya akan sering nongkrong nih di Kopi Cantel ya. Ini kopinya Yahud. Terus ada Miban juga, mie-nya Huhui. Nah, pokoknya enak-enak banget deh semuanya dah. Lo harus cobain datang ke sini sambil nanti sepatu ada kita nih lagi di sini. Nah, udah deh banyak nanya dia sama Ustadz Subhan Bawazir di acara chill bareng Ustadz Subhan Bawazir. Oke. Udah segini aja Tat. Udah gini, aku mau makan cireng udah ngeker deh tadi cireng nih. Kita pamit, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga insya Allah kita ketemu lagi dengan Ustadz Subhan Bawazir di Chill bareng Ustadz Subhan Bawazir. Oh iya. Anak Opi Kumis. Iya, dan nih thank you banget loh upannya si Opi Kumis nih. Makasih banyak. Semoga apa yang kita obrolin hari ini mendapatkan keberkahan ya. Amin. Dan ilmu yang bermanfaat. Oke. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cobain nih kopi sama mibannya. Ya dong. Makan dong. Udah pernah ya? Udah sering ya?